Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, kita menyambung kembali masalah di video-video Uda Nazar sebelumnya, itu antara membeli mobil listrik dengan mobil konvensional atau berbahan bakar fosil. Nah, baik teman-teman, ini videonya berjilid-jilid ya, kayak sinetron sinetron mak-mak berjilid-jilid. Ini nggak tahu nih udah berapa jilid nih, 5 apa 6 ini. Nah, jadi rencana hari ini Uda Nazar akan tutup dulu episode berjilid-jilidnya ini, karena kalau ditambah panjang, selain teman-teman pasti bosan nontonnya, juga nggak efektif gitu, malah teman-teman jadi bingung. Jadi gini teman-teman, ada pertanyaan nih di video Uda Nazar terakhir, kok Uda Nazar kayaknya kurang srek untuk beli mobil listrik kalau dari perbandingannya ya gitu ya. Jadi gini teman-teman, bukannya Uda Nazar nggak srek, cuma Uda Nazar sekali lagi mengatakan ya, ketika kita akan membeli sebuah mobil antara mobil listrik dengan konvensional, itu kan memang susah ya kita bandingkan ya, karena dia dua hal yang ya susah dibandingkan dengan parameter yang sama gitu. Jadi kita membandingkannya itu dengan parameter yang mendekati aja. Nah, sekarang kan teman-teman udah sedikit tahu lah ya referensinya, kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik, kelebihan dan kekurangan mobil konvensional dibandingkan mobil listrik. Nah, sekarang Uda Nazar akan tutup itu kelebihan terakhir ya, kelebihan terakhir dari mobil listrik ini, khususnya bagi teman-teman yang ada di kota Jakarta. Nah, di kota Jakarta itu kan kalau kita memakai mobil listrik, nah itu kan katanya bebas ya, bebas genap ganjil. Nah, itu salah satu kelebihan dari mobil listrik khususnya di kota Jakarta. Nah, kalau untuk yang kelebihan seperti ini ya mungkin di kota-kota lain belum bisa teman-teman rasakan. Nah, jadi kesimpulannya apa ya, sedikit aja. Ketika teman-teman akan membeli mobil listrik, itu teman-teman harus banyak sekali mencari referensi-referensi ya. Kalau keunggulannya di bidang ramah lingkungan ya memang. Kemudian untuk ketersediaan spare part belum tentu. Untuk biaya kepemilikan ataupun biaya kepemilikan ya oke lah, biaya kepemilikan belum tentu, tapi biaya operasional itu mobil listrik memang lebih unggul. Nah, kemudian dalam hal kenyamanan, misalnya ketersediaan struktur pengecasan, kemudian kenyamanan ketika teman-teman itu keluar kota menggunakan mobil listrik, nah itu harus teman-teman pertimbangkan juga dibandingkan dengan mobil konvensional. Kemudian kenyamanan saat berkendara itu, kenyamanan ini maksud udah gini ya, kenyamanan saat berkendara itu ya memang mobil listrik lebih nyaman gitu, karena dia tidak ada bunyi, tidak ada dengung, dan dia tinggal ngegas dia jalan semut gitu. Nah, itu salah satu keunggulan mobil listrik. Nah, jadi teman-teman ketika akan membeli atau membandingkan kita baiknya membeli mobil listrik atau mobil bahan bakar fosil, nah itu teman-teman harus memutuskan dulu parameter apa yang akan teman-teman lebih inginkan gitu. Kalau memang teman-teman ingin ramah lingkungan, tidak bising, biaya operasional rendah, ya silahkan beli mobil listrik. Nah, atau teman-teman parameternya kira-kira kalau beli mobil listrik ini spare partnya gimana, apakah lebih susah, apakah lebih gampang dari beli mobil konvensional, ya silakan teman-teman bandingkan mengenai dengan after sales dari spare partnya tersebut. Nah, itu tergantung kepada teman-teman sendiri. Wah, kembali lagi ke kota Jakarta tadi. Nah, bagi teman-teman yang di kota Jakarta mungkin mobilitasnya tinggi dan tidak bisa membeli dua mobil ya istilahnya. Ini cerita sedikit aja. Memang genap ganjil ini bagi teman-teman yang mampu, dia ada dua mobilnya. Ada yang platnya ganjil, ada yang platnya genap. Jadi walaupun dia buru-buru mobilitas tinggi, ya mau Senin Selasa sampai Senin Selasa lagi ya mobilnya jalan terus. Nah, bagi teman-teman nih yang nggak bisa beli dua mobil atau memang perekonomiannya itu menengah ke bawah,
ya mungkin mobil listrik adalah pilihan yang tepat karena mobilitas tinggi, sedangkan kita di kota Jakarta itu kan harus genap ganjil. Nah, otomatis teman-teman bisa membeli mobil listrik karena memang kata regulasi pemerintah sekarang untuk mobil listrik itu istilahnya bebas ya, bebas genap ganjil. Nah, kemudian bagaimana teman-teman yang di luar daerah? Nah, kalau di teman-teman di luar daerah itu yang paling utama itu teman-teman harus melihat dulu infrastruktur dari pengecasan. Nah, kalaupun nanti kita ngecasnya di rumah atau ada stasiun-stasiun itu, teman-teman juga harus melihat jaraknya. Apakah memang benar diklaim? Misalnya nih, mobil listrik 300 km, apakah benar nanti 300 km baru habis? Jangan-jangan nanti 200 km udah habis duluan baterai itu kan teman-teman repot sendiri. Jadi udah Nazar sarankan ketika teman-teman akan membeli mobil listrik, teman-teman lebih banyak mencari referensi-referensi ya, jangan di channel ini aja, channel-channel lain yang mungkin pembahasannya lebih detail, lebih ahli dengan analisa-analisanya ya silakan. Misalnya dokter mobil, ada Fitra Eri, ada Moladin misalnya, teman-teman cari aja di situ. Jadi teman-teman lebih yakin lagi untuk memilih antara mau beli mobil listrik atau mobil konvensional. Nah, kemudian ada lagi nih, teman-teman tanya nih bagaimana dengan mobil hibrid ya, mobil hibrid ya kayak Toyota juga mengeluarkan mobil hibrid dan segala macamnya. Nah, itu mohon maaf, udah Nazar nggak bisa menjawab pertanyaan ini karena apa? Karena udah Nazar nih ketika menjawab pertanyaan itu adalah jawabannya itu berdasarkan pengalaman udah Nazar sendiri. Nah, kalau misalnya udah Nazar itu tidak pernah menggunakan sesuatu hal, udah Nazar tidak akan sharing, terutama mobil hybrid. Memang udah Nazar tidak pernah memakainya, jadi udah Nazar belum bisa memberikan sebuah saran. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika teman-teman untuk memutuskan membeli mobil antara mobil listrik dan mobil konvensional, teman-teman harus menentukan dulu parameter utama yang teman-teman inginkan. Apakah itu dari kenyamanan, apakah dari keramah lingkungan, apakah dari kapasitas, apakah dari biaya operasional, apakah biaya perawatan, apakah biaya kepemilikan, apakah biaya ketersediaan dari spare part-nya. Nah, banyak kali ya mau dibandingkannya, teman-teman pusing ya. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan parameter apa yang paling teman-teman butuhkan, itu baru teman-teman memutuskan, oh ternyata saya cocoknya membeli mobil listrik, oh ternyata saya cocoknya membeli mobil konvensional. Ingat ya, udah Nazar sekali lagi mengatakan ketika kita memutuskan membeli mobil, walaupun mobil listrik ataupun mobil konvensional, itu adalah investasi yang menurun dan dia akan selalu mengeluarkan biaya-biaya rutin maupun biaya-biaya yang tidak terduga. Jadi kesimpulannya, keputusan ada di tangan teman-teman. Udah Nazar hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman saja. Silahkan teman-teman cari referensi di tempat lain jika Udah Nazar belum memuaskan dalam menjelaskannya. Sekian hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.